membayangkan dunia ribuan tahun yang lalu, kita mungkin berpikir bahwa kehidupan manusia masih sangat sederhana. Belum ada gedung pencakar langit, kendaraan modern, ataupun mesin-mesin canggih seperti sekarang. Namun ternyata, jauh sebelum teknologi modern berkembang, manusia sudah mampu membangun kota dengan tata ruang yang teratur, memahat bangunan langsung dari tebing batu, menciptakan kompleks kuil raksasa, bahkan membangun piramida yang memiliki hubungan dengan pergerakan matahari. Sebagian dari bangunan tersebut telah bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dan yang membuatnya semakin menarik, beberapa di antaranya menunjukkan pengetahuan tentang arsitektur, tata kota, astronomi, dan teknik konstruksi yang luar biasa untuk zamannya. Inilah 4 keajaiban peradaban kuno yang membuktikan betapa hebatnya manusia di masa lalu. Di wilayah yang sekarang menjadi Pakistan, pernah berkembang salah satu peradaban perkotaan paling maju pada zaman perunggu. Namanya peradaban Lembah Indus. 2 situs yang paling terkenal adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Keduanya berkembang sekitar 4.500 hingga 4.000 tahun lalu, pada periode ketika sebagian besar wilayah dunia masih didominasi oleh permukiman yang jauh lebih sederhana. Namun di Lembah Indus, masyarakat sudah membangun kota dengan perencanaan yang sangat teratur. Di Mohenjo-daro, jalan-jalan dibuat dalam pola yang terorganisasi dan saling berpotongan secara teratur. Yang lebih mengesankan, kota ini memiliki sumur, saluran pembuangan, kamar mandi, dan sistem drainase yang terhubung dengan kawasan permukiman. Bahkan, sebagian besar bangunan menggunakan ukuran bata yang relatif seragam. Ini menunjukkan adanya standar konstruksi dan organisasi masyarakat yang cukup kompleks. Mohenjo-daro juga memiliki struktur monumental yang dikenal sebagai Great Bath. Bangunan tersebut merupakan kolam besar yang kemungkinan berkaitan dengan aktivitas sosial atau ritual. Sementara itu, di Harappa, para arkeolog menemukan bukti permukiman yang berkembang luas, lengkap dengan kawasan berdinding dan tata ruang yang menunjukkan adanya perencanaan kota. Menariknya, masyarakat Lembah Indus juga memiliki sistem tulisan berupa simbol-simbol yang ditemukan pada berbagai artefak dan segel. Namun, sampai sekarang, tulisan Indus belum berhasil diuraikan secara meyakinkan. Artinya, kita mengetahui bahwa mereka memiliki sistem simbol yang kompleks, tetapi masih belum bisa membaca dengan pasti apa yang sebenarnya mereka tulis. Dan kemudian, sekitar akhir milenium kedua sebelum Masehi, kota-kota besar seperti Mohenjo-daro dan Harappa mengalami kemunduran. Penyebab pastinya masih menjadi bahan penelitian. Perubahan lingkungan, perubahan pola sungai, dan faktor ekonomi maupun sosial merupakan beberapa kemungkinan yang pernah dibahas. Yang jelas, peradaban ini meninggalkan warisan luar biasa. Mohenjo-daro dan Harappa menunjukkan bahwa ribuan tahun lalu, manusia sudah mampu mengatur kota, mengelola air, membangun sistem sanitasi, dan menjalankan jaringan perdagangan yang luas. Dan mungkin bagian paling menariknya bukan bagaimana peradaban ini runtuh, tetapi bagaimana mereka bisa membangun masyarakat perkotaan yang begitu terorganisasi jauh sebelum dunia modern mengenal sistem kota seperti sekarang. Di selatan Yordania, terdapat sebuah kota kuno yang sebagian besar bangunannya dipahat langsung ke dinding batu pasir berwarna merah muda. Namanya Petra. Kota ini merupakan peninggalan bangsa Nabatea yang menjadikan Petra sebagai pusat kerajaan dan jalur perdagangan penting lebih dari 2000 tahun lalu. Untuk memasuki kawasan utamanya, pengunjung harus melewati sebuah ngarai sempit sepanjang sekitar 1,5 km yang disebut Alsik. Dinding batunya menjulang tinggi di kedua sisi, dan di ujung lorong muncul salah satu bangunan paling terkenal di Petra, yaitu Al-Hasneh atau The Treasury. Fasadnya dipahat langsung pada tebing batu,
dengan detail arsitektur yang memperlihatkan pengaruh Nabatea dan Helenistik. Namun Petra sebenarnya jauh lebih besar daripada satu bangunan itu. Di dalam kompleksnya, terdapat ratusan makam dan fasad batu, kuil, teater, jalan berkolong, tempat-tempat ritual, hingga bangunan yang dikenal sebagai Ad-Deir atau The Monastery. Dan ada satu hal yang membuat Petra semakin mengagumkan. Kota ini berada di wilayah yang sangat kering, tetapi bangsa Nabatea mampu mengembangkan sistem pengelolaan air yang kompleks. Mereka membangun saluran, bendungan, waduk, dan tempat penyimpanan air untuk mengendalikan air hujan serta menyediakan air bagi penduduk. Teknologi inilah yang memungkinkan sebuah kota besar berkembang di lingkungan gurun. Petra kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan penting. Namun setelah perubahan politik, gempa bumi, dan perubahan jalur perdagangan, Petra perlahan kehilangan perannya sebagai pusat kota. Selama berabad-abad, kota ini tidak lagi dikenal luas di dunia barat. Kemudian pada 1812, penjelajah Swiss Johann Ludwig Burckhardt mencapai Petra dan memperkenalkannya kembali kepada dunia barat. Saat ini, Petra merupakan situs warisan dunia UNESCO dan salah satu peninggalan arkeologi paling terkenal di dunia. Petra membuktikan bahwa di tengah wilayah yang keras dan kering, manusia mampu menciptakan kota besar dengan arsitektur monumental dan sistem air yang luar biasa. Bukan sekedar kota yang dipahat di batu, Petra adalah bukti bagaimana perdagangan, teknologi, dan kemampuan manusia mengubah sebuah lembah gurun menjadi pusat peradaban. Di Kamboja, berdiri salah satu kompleks keagamaan terbesar dan paling mengagumkan yang pernah dibangun manusia. Namanya Angkor Wat. Monumen ini dibangun pada abad ke-12 pada masa pemerintahan Raja Surya Varman II ketika Kekaisaran Khmer berada pada salah satu masa kejayaannya. Pada awalnya, Angkor Wat dibangun sebagai kuil Hindu yang didedikasikan kepada Dewa Wisnu. Namun seiring perubahan keagamaan di wilayah Khmer, kompleks ini kemudian memiliki hubungan yang kuat dengan tradisi Buddha. Yang membuat Angkor Wat begitu mengesankan bukan hanya ukurannya. Strukturnya dirancang dengan konsep candi gunung yang melambangkan Gunung Meru, pusat alam semesta dalam kosmologi Hindu. Di bagian tengah, berdiri 5 menara utama yang membentuk pola menyerupai bunga teratai. Seluruh kompleks dikelilingi oleh parit besar dan dinding yang membentuk kawasan monumental. Dan jika masuk lebih dalam, dinding galerinya dipenuhi relief batu yang sangat detail. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Samudra Pengadukan Susu bersama berbagai adegan dari mitologi Hindu dan kehidupan kerajaan Khmer. Namun Angkor Wat sebenarnya hanya satu bagian dari kawasan Angkor yang jauh lebih luas. Keseluruhan kawasan arkeologi Angkor mencakup sekitar 400 km persegi dengan berbagai kuil, jalan, kanal, waduk, dan sisa-sisa pusat kota kerajaan. Artinya, yang dibangun oleh masyarakat Khmer bukan sekedar sebuah kuil. Mereka menciptakan sebuah sistem perkotaan yang sangat kompleks. Bahkan pengelolaan air menjadi bagian penting dari kehidupan Angkor. Seiring waktu, pusat kekuasaan Khmer berpindah dan Angkor mengalami kemunduran. Namun, Angkor Wat tetap bertahan. Hutan dan waktu memang mengubah kawasan sekitarnya, tetapi sebagian besar struktur utamanya masih berdiri hingga sekarang. Pada 1992, kawasan Angkor ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Angkor Wat akhirnya menjadi lebih dari sekedar peninggalan kerajaan. Ia menjadi bukti bahwa lebih dari 800 tahun lalu, sebuah peradaban di Asia Tenggara telah mampu menggabungkan arsitektur monumental, seni, keagamaan, dan pengelolaan air dalam skala yang luar biasa. Dan ketika melihat menara-menara Angkor Wat berdiri di tengah lanskap Kamboja, yang terlihat bukan hanya sebuah kuil kuno, tetapi jejak sebuah peradaban besar yang pernah menjadikan kawasan ini sebagai pusat dunianya.
Di semenanjung Yucatan, Meksiko, berdiri sebuah piramida yang bukan hanya menjadi pusat keagamaan bangsa Maya, tetapi juga menunjukkan bagaimana mereka menghubungkan arsitektur dengan pergerakan matahari. Namanya Kukulkan atau El Castillo dan merupakan bagian dari kota kuno Chichén Itzá. Situs ini berkembang sebagai salah satu pusat penting peradaban Maya antara abad ke-9 hingga ke-13. Piramida ini memiliki 4 sisi tangga. Masing-masing sisi memiliki 91 anak tangga. Jika keempatnya dijumlahkan, hasilnya adalah 364. Kemudian ditambah platform di bagian paling atas menjadi 365. Angka yang sering dikaitkan dengan jumlah hari dalam 1 tahun matahari. Namun yang paling terkenal bukan hanya jumlah tangganya. Pada waktu tertentu di sekitar ekuinoks, cahaya matahari mengenai sisi barat laut piramida dengan sudut tertentu. Bayangan dari undakan-undakannya kemudian membentuk pola berkelok pada pagar tangga, sehingga terlihat seperti ular raksasa yang sedang turun dari puncak piramida. Di bagian bawah tangga memang terdapat kepala ular batu yang dikaitkan dengan Kukulkan, dewa ular berbulu dalam tradisi Maya. Efek cahaya dan bayangan ini membuat El Castillo terlihat seolah-olah bergerak ketika matahari bergeser di langit. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Fenomena tersebut memang nyata, tetapi hubungan persis antara desain piramida dan maksud astronomisnya masih menjadi bagian dari penelitian arkeologi. Yang jelas, bangunan ini menunjukkan betapa pentingnya matahari, kalender, dan kosmologi dalam kehidupan masyarakat Maya. Chichén Itzá sendiri merupakan perpaduan antara tradisi arsitektur Maya dan pengaruh dari Meksiko Tengah, menjadikannya salah satu pusat budaya paling penting di Yucatan. Setelah berabad-abad berlalu, kerajaan dan masyarakat yang membangunnya telah berubah, tetapi piramida itu tetap berdiri. Setiap tahun, ketika posisi matahari kembali menghasilkan pola bayangan yang khas, sebuah pertunjukan cahaya alami seolah menghidupkan kembali simbol ular berbulu di tangga batu. Piramida Kukulkan membuktikan bahwa bagi bangsa Maya, sebuah bangunan bukan sekedar tempat untuk berdiri dan beribadah. Ia juga bisa menjadi kalender, simbol keagamaan, dan alat untuk membaca hubungan antara manusia, bumi, dan langit. Itulah 4 peninggalan luar biasa yang menjadi saksi kejayaan peradaban manusia pada masa lalu. Mohenjo-daro dan Harappa memperlihatkan bagaimana masyarakat lembah Indus telah mengenal tata kota dan sistem drainase yang terorganisir. Petra menunjukkan bagaimana manusia mampu memanfaatkan tebing batu sebagai bagian dari sebuah kota. Angkor Wat memperlihatkan kemegahan arsitektur dan seni kekaisaran Khmer. Sementara piramida Kukulkan menjadi salah satu peninggalan penting peradaban Maya yang memperlihatkan hubungan antara arsitektur dan pengetahuan astronomi. Meskipun dibangun pada zaman yang berbeda dan oleh peradaban yang berbeda pula, semuanya memiliki satu kesamaan. Kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang mampu bertahan jauh melampaui zamannya. Dan mungkin, semakin kita mempelajari peninggalan masa lalu, semakin kita menyadari bahwa sejarah manusia jauh lebih kompleks dan menarik daripada yang kita bayangkan. Menurut kalian, peradaban kuno mana yang paling menakjubkan? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow, like, dan share ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.